Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kembali bersama dengan kami Elkana Ministry dalam kasih anugerah Tuhan hari ini. Kami ingin mengajak kembali saudara untuk kembali kita membaca Alkitab bersama, kita mendengar firman Tuhan, dan kita berdoa Tuhan menjadikan kita sebagai pelaku firman di hari-hari ini. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab hari ini, saya mengajak kita untuk memulai dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Bapa selalu bersama dengan kami dalam setiap musim, dalam setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Kami tahu Bapa mengasihi kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah yang Kau berikan di saat kami membuka Alkitab dan membaca firman-Mu. Kami kembali akan baca firman-Mu Tuhan. Mari Engkau menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa diberi pengertian yang benar tentang Bapa, tentang kehendak Bapa, dan kami mampu untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, hari ini kita kembali akan membuka Alkitab kita di kitab Bilangan, dan hari ini saya akan membacakan buat saudara Bilangan pasalnya yang ke-10 dan Bilangan pasalnya yang ke-11 dengan perikop 2 nafiri perak. Dan sebagai informasi, sekali lagi saya menginformasikan bahwa ketika saya membaca Alkitab buat saudara, saya memakai Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Jika saudara ingin menyimak firman Tuhan atau membaca firman Tuhan setiap hari, saudara bisa mendownload di Play Store dan saudara bisa download IMB. Di sana saudara bisa membaca Alkitab IMB, terjemahan IMB dari Kejadian sampai Wahyu. Demikian saudara, mari kita baca bersama Bilangan pasalnya yang ke-10 dan pasalnya yang ke-11. 2 nafiri perak. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, buatlah 2 nafiri perak, haruslah engkau membuatnya dari perak tempaan untuk memanggil pertemuan umat dan untuk pembongkaran perkemahan. Ketika mereka meniup keduanya, maka seluruh umat itu harus berkumpul kepadamu di pintu masuk kemah pertemuan. Tetapi jika mereka meniup yang satu saja, maka haruslah para pemimpin, yaitu para kepala pasukan 1000 dari Israel, berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup tanda peringatan, maka yang berkemah di sebelah timur harus berangkat. Ketika kamu meniup tanda peringatan yang kedua kalinya, maka haruslah yang berkemah di sebelah selatan berangkat. Jadi untuk pemberangkatan mereka harus meniup suatu tanda peringatan. Namun untuk mengumpulkan jemaat, cukuplah engkau meniupnya saja dan tidak membunyikan peringatan. Anak-anak Imam Harun harus meniup nafiri-nafiri itu, sebab hal itu harus menjadi ketetapan bagimu selamanya, bagi generasi-generasimu. Ketika engkau maju berperang di negerimu melawan musuh yang menekanmu, maka haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu, maka engkau akan diingat di hadapan Yahweh Elohimu, dan engkau akan diselamatkan dari musuh-musuhmu. Pada hari kamu bersuka cita dalam perayaan-perayaanmu yang telah ditentukan, yaitu pada permulaan bulan-bulan barumu, haruslah engkau meniup nafiri-nafiri itu di atas persembahan bakaranmu dan kurban persembahan perdamaianmu, supaya hal-hal itu dapat menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohimu. Akulah Yahweh Elohimu. Pada tahun kedua, bulan kedua, pada hari yang ke-20 bulan itu, awan itu terangkat dari atas tabernakel kesaksian. Maka Bani Israel berangkat untuk perjalanan mereka dari padang gurun Sinai. Lalu awan itu berhenti di padang gurun Paran. Jadi berangkatlah mereka yang pertama kalinya menurut perintah Yahweh dengan perantaraan Musa. Pada urutan pertama berangkatlah perkemahan di bawah Panji keturunan Yehuda menurut barisan-barisan mereka, dan yang memimpin barisannya adalah Nahason anak Aminadab. Selanjutnya yang memimpin barisan suku keturunan Isakar adalah Netanel anak Suar. Lalu yang memimpin barisan suku keturunan Zebulon adalah Eliab anak Helon. Kemudian tabernakel dibongkar dan berangkatlah keturunan Gerson dan keturunan Merari yang mengangkat tabernakel itu. Selanjutnya berangkatlah perkemahan di bawah Panji Ruben menurut barisan-barisannya, dan yang memimpin barisannya adalah Elisur anak Sedeur. Dan yang memimpin barisan suku keturunan Simeon adalah Selumiel anak Suris Hadai. Dan yang memimpin barisan suku keturunan Gad adalah Eliasaf anak Rehuel. Lalu berangkatlah orang-orang Kehat mengangkat perabot tempat kudus, dan yang lain harus sudah memasang tabernakel sebelum mereka datang.
Kemudian berangkatlah perkemahan di bawah panji keturunan Efraim menurut barisan-barisan mereka. Lalu pemimpin barisannya adalah Elisama anak Amihud, dan pemimpin barisan suku keturunan Manasye adalah Gamaliel anak Pedasyur, dan pemimpin barisan suku keturunan Benyamin adalah Abinan anak Gideoni. Kemudian berangkatlah mereka di bawah panji-panji perkemahan keturunan Dan yang menjadi barisan penutup seluruh perkemahan-perkemahan itu menurut barisan-barisan mereka, dan pemimpin-pemimpin barisannya adalah Ahiezer anak Amishadai. Dan pemimpin barisan suku keturunan Asher adalah Pagiel anak Okran, dan pemimpin barisan suku keturunan Naftali adalah Afira anak Enan. Inilah keberangkatan Bani Israel menurut barisan-barisan mereka, lalu mereka berangkat. Lalu Musa berkata kepada Hobab anak Rehuel orang Midian mertua Musa, "Kami melakukan perjalanan ke tempat yang telah dikatakan Yahwe, aku akan memberikannya kepadamu. Berangkatlah bersama kami dan kami akan berbuat baik kepadamu, karena Yahwe telah mengatakan yang baik mengenai Israel." Ia berkata kepada Musa, "Aku tidak akan pergi, tetapi aku akan pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku." Dan Musa berkata, "Janganlah engkau meninggalkan kami, karena engkau mengetahui bagaimana kami berkemah di padang gurun, dan engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Karena jika engkau pergi dengan kami, maka apapun kebaikan yang akan dilakukan kepada kami pun akan melakukannya kepadamu." Lalu mereka berangkat dari gunung Yahwe 3 hari perjalanan dengan tabut perjanjian Yahwe berjalan di depan mereka selama 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Yahwe ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari perkemahan. Ketika tabut itu akan berangkat, Musa berkata, "Bangkitlah ya Yahwe, dan biarlah musuh-musuhmu tercerai-berai dan orang-orang yang membencimu lari dari hadapanmu." Dan ketika tabut itu berhenti, ia berkata, "Kembalilah ya Yahwe kepada berpuluh-puluh ribu Bani Israel." Pasal yang ke-11, keluhan bangsa Israel. Dan ketika bangsa itu mulai mengeluh karena penderitaan mereka, Yahwe mendengarkannya, tetapi hal itu jahat bagi Yahwe. Lalu api Yahwe menyambar di antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Lalu orang-orang itu berseru-seru kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Yahwe, sehingga api itu pun padam. Maka ia menyebut nama tempat itu Tabera, karena api Yahwe membakar di antara mereka. Para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka telah didorong nafsu rakus. Lalu Bani Israel juga menangis dan berkata, "Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat pada ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, pada mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah dan bawang putih. Namun sekarang kami kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun yang tampak di mata kami kecuali mana ini. Mana itu seperti biji ketumbar dan kelihatan seperti getah damar." Orang-orang pergi berkeliling dan memungutinya, lalu menggilingnya dengan gilingan tangan atau menumbuknya di dalam lumpang dan memasaknya ke dalam periuk, lalu membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa minyak segar. Ketika embun turun di perkemahan itu pada hari itu, mana itu pun turun ke atasnya. Lalu Musa mendengar bangsa itu, yaitu setiap kaum mereka, menangis di depan pintu kemahnya. Maka murka Yahwe menyala dengan sangat, dan di mata Musa hal itu adalah jahat. Lalu Musa berkata kepada Yahwe, "Mengapa engkau berlaku jahat terhadap hambamu ini? Dan mengapa aku tidak mendapatkan kemurahan di matamu dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini kepadaku? Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya? Sehingga engkau mengatakan kepadaku, dekaplah mereka di dadamu, seperti seorang bapa pengasuh yang menggendong anak yang masih menyusu menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. Dari manakah aku memperoleh daging untuk aku berikan kepada seluruh bangsa ini? Karena mereka menangis kepadaku sambil berkata, berikanlah kami daging untuk kami makan. Aku tidak sanggup menopang seluruh bangsa ini seorang diri, karena terlalu berat bagiku. Sebab jika demikian yang engkau lakukan kepadaku, aku mohon, bunuhlah aku. Jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, biarlah aku tidak melihat kemalanganku."
Kemudian Yahwe berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bagiku 70 orang para tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu dan para perwiranya. Lalu haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan dan haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Maka aku akan turun dan berbicara denganmu di sana, dan aku akan mengambil roh yang ada padamu, dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka, dan mereka akan memikul tanggung jawab bangsa itu bersama-sama engkau, sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Dan engkau harus mengatakan kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk besok, dan kamu akan makan daging. Karena kamu telah menangis di telinga Yahwe sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Karena keadaan kami di Mesir lebih baik. Dengan demikian Yahwe akan memberikan daging kepadamu, dan kamu akan memakannya. Bukan 1 hari saja kamu akan memakannya, juga bukan 2 hari, juga bukan 5 hari, juga bukan 10 hari, juga bukan 20 hari, tetapi sampai 1 bulan lamanya, sampai keluar dari lubang hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Yahwe yang ada di tengah-tengahmu, dan menangis di hadapannya sambil berkata, mengapa kami harus keluar dari Mesir? Tetapi Musa berkata, orang-orang yang ada bersamaku ada 600.000 orang yang berjalan kaki, dan engkau berfirman aku akan memberikan daging kepada mereka, dan mereka akan memakannya sebulan lamanya. Akankah kawanan domba dan lembu disembeli bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Akankah semua ikan di laut dikumpulkan bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Yahwe berfirman kepada Musa, apakah tangan Yahwe terlalu pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku akan terjadi kepadamu atau tidak. Maka keluarlah Musa dan mengatakan kepada bangsa itu perkataan-perkataan Yahwe. Lalu ia mengumpulkan 70 orang tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Kemudian turunlah Yahwe dalam awan dan berfirman kepadanya. Lalu dia mengambil roh yang ada padanya dan memberikannya kepada ke-70 orang tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap di atas mereka, maka mereka bernubuat. Tetapi setelah itu tidak berlanjut. Ada 2 orang yang tertinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain adalah Medad. Dan roh itu hinggap atas mereka, karena mereka ada di antara orang-orang yang tercatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah itu. Namun mereka bernubuat di dalam perkemahan. Maka berlarilah seorang anak muda dan memberitahukan kepada Musa, katanya, Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan. Lalu Yosua anak Nun yang telah melayani Musa sejak masih muda menjawab dan berkata, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau cemburu demi aku? Kalau saja seluruh umat Yahwe menjadi nabi, karena Yahwe memberikan rohnya kepada mereka. Lalu Musa kembali ke perkemahan, dan ia dan para tua-tua Israel. Maka bertiuplah angin dari Yahwe dan membawa burung-burung puyuh dari laut, lalu membiarkan burung-burung itu jatuh di dekat perkemahan, kira-kira 1 hari jauhnya ke sini dan 1 hari jauhnya ke sana, sekeliling perkemahan, kira-kira 2 hasta tingginya dari permukaan tanah. Maka bangkitlah bangsa itu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya di sekeliling perkemahan, sementara daging itu masih ada di mulut mereka dan belum dikunyah. Maka murka Yahwe menyalah kepada bangsa itu. Yahwe memukul bangsa itu dengan tula yang sangat dahsyat, sehingga orang menyebut nama tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang rakus. Dari Kibrot Tawa itu berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di Hazerot. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang kita baca dalam kitab Bilangan 6 pasal yang ke-6 dan kitab Bilangan pasalnya yang ke-10 dan kitab Bilangan pasalnya yang ke-11. Terima kasih buat semua saudara yang sudah membaca, menyimak firman Tuhan. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini, dan biarlah kita semua menjadi pelaku firman. Kita belajar di hari-hari ini, kita tidak mengeluh, tetapi kita terus bersyukur, kita terus berterima kasih kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan akan membawa kita semua pada tanah Kanaan, pada janji-janji Tuhan, ya dan amin bagi saya dan saudara. Saudara, demikian sabda firman Tuhan hari ini. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.